awalnya gue berontak. Gue pokoknya harus kuliah di sana gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue, Cornella Channel. Oke, jadi di segmen ini gue mau namain segmen ini adalah curcol. Tapi bukan curcol yang itu ya. Curcol ini adalah curhatan Cornella. Yeay. Oke, jadi di sini gue mau sekedar sharing yang berdasarkan pengalaman pribadi gue dan mungkin bermanfaat untuk kalian semua. Jadi gue harap sih ini nggak sekedar sharing semata-mata gue mau ceritain hal-hal tentang gue, tapi gue berharap kalian bisa memetik satu pelajaran dan kalian bisa ngambil positifnya. Kalau ada yang negatif tolong jangan diambil, kalian ambil yang positifnya aja. Oke. Jadi di sini gue mau cerita, mungkin yang udah kenal gue, yang udah kenal baik gue, mungkin sebagian orang ngira gue itu gue adalah orang yang strong, gue orang yang kuat, mungkin karena gue nggak pernah, mungkin beberapa kali gue nggak pernah terlihat menitikkan air mata atau sampai menangis di depan kalian semua. Tapi ada saat-saat tertentu dimana gue bener-bener merasa gue tuh nggak ada apa-apa. Gue bener-bener merasa down dan gue merasa gue lemah banget gitu kan. Kapan sih gue bisa ngerasa kayak gitu? Gue ngerasain kayak gitu sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, pastinya kalau udah ngomongin urusan keluarga, siapa sih yang nggak bakal terharu, yang nggak bakal menitikkan air mata kalau udah ngomongin hal keluarga. Nah, gue juga gitu. Dan yang kedua, ini mungkin sebagian dari kalian ngomong ini tuh lucu, atau mungkin kok lemah banget sih lu kayak gitu. Tapi menurut gue nggak tahu, gue juga nggak tahu kenapa gue kalau ngelihat yang kayak gini tuh gue bisa langsung nangis gitu, gue bisa langsung menitikkan air mata. Gue bisa nangis itu atau sekedar menitikkan air mata itu kalau gue udah ngelihat video-video atau konten atau segala hal, atau mungkin ngelihat langsung nih beberapa semisal penjual atau orang-orang yang mungkin menunjukkan kesederhanaan mereka yang mungkin lebih sederhana dari kita. Tuh kan gue ngomongin ini aja, astagfirullahaladzim. Oke. Tapi di sini gue nggak mau bahas hal itu, gue cuma mau sekedar sharing betapa indahnya cara Allah dan betapa sayangnya Allah ke gua, dan betapa pentingnya kita berhusnuzon kepada Sang Pencipta, karena gua ngalamin beberapa hal yang menurut gua membuat gua sadar kalau Allah itu benar-benar ada di samping kita. Allah itu benar-benar nolongin hambanya gitu. Gue mau cerita dulu, dari zaman SMA, gue tuh udah sering banget ngalamin kegagalan. Entah itu kegagalan di akademis atau non-akademis. Mungkin gue juga sama kayak kalian, awalnya gak keterima gitu. Malah bersuuzon, kenapa sih Allah ngasih gue ujian kayak gini, bla 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 bla. Tapi semakin gue dikasih ujian, semakin merasakan kegagalan, Allah semakin nunjukin kalau apa yang terbaik buat kita, apa yang kita sukain belum tentu terbaik buat kita, dan apa yang nggak kita sukain belum tentu juga nggak terbaik buat kita. Karena gue di sini ngambil kesimpulan Allah is the best planner in the world. Beneran, gue ngerasain itu banget gitu kan. Gue mau cerita dulu, gue sebenarnya gak mau kuliah di Jogja. Jogja merupakan pilihan terakhir gue, karena
gue tahu di Jogja banyak orang asal gue yang di sana, jadi gue nggak mau aja gitu kalau sampai ketemu orang itu lagi. Gue maunya tuh gue kuliah itu kalau nggak di Jakarta ya Bandung gitu kan. Tapi balik lagi, Allah adalah perencana, sebaik-baik perencana gitu. Allah bener-bener nunjukin ke gue kalau pilihan gue tuh nggak bener gitu kan, pilihan gue tuh nggak yang terbaik gitu kan. Gue bener-bener, gue ada beberapa mengirimkan atau daftar, istilahnya daftar ke beberapa perkuliahan di Bandung dan di Jakarta, dan ada yang memang gue diterima dan ada juga gue yang ditolak. Tapi yang gue diterima ini sebenarnya merupakan pilihan gue gitu kan. Tapi gue tanya aja nih ke orang tua gue boleh nggak gitu. Tapi orang tua gue say no. They say no. Karena menurut mereka, maaf nih ya, Jakarta dan Bandung itu keras, nggak cocok sama gue. Awalnya gue berontak, gue pokoknya harus kuliah di sana gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa, gue tiba-tiba pengen gitu kuliah di Jogja. Yang awalnya gue nolak banget gitu kan. Dan beberapa bulan kemudian setelah gue kuliah di Jogja, gue bener-bener ngerasain gimana Allah sayang banget ke gue. Gimana indahnya Jogja, gimana rahmanya Jogja, dan gimana sederhananya Jogja. Gue berasal dari salah satu provinsi yang dimana gengsinya itu bener-bener tinggi. Bayangin, lu pakai helm hadiah atau helm bawaan kalau lu beli motor, itu bener-bener udah memalukan di kabupaten gua, di provinsi gua. Tapi pas gua kuliah di Jogja, gua pakai helm itu kayak enggak aja gitu kan. Karena bener-bener orang Jogja enggak gengsi itu gitu kan. Menurut mereka itu hal yang wajar. Dan entah kenapa setelah gue mudik, setelah 1 tahun kuliah di Jogja, gue menerapkan hal itu. Gue pakai helm yang hadiah motor, gue pakai hal-hal yang sederhana yang udah gue terapin di Jogja, itu bener-bener gue terapin di kabupaten gue. Itu kayak apa ya, kayak biasa aja gitu. Gue nggak lagi ngurusin omongan orang mau kayak apa, gue kayak pede aja gitu kan. Bener deh, ini mungkin menurut kalian ini tuh hal yang kecil gitu, tapi ini menurut gue hal yang sangat besar yang bawa perubahan ke diri gue sendiri. Bener-bener gue tuh dulu orangnya gengsian banget, gue akuin. Tapi setelah gue ke Jogja, banyak banget perubahan di dalam diri gue, termasuk gue sadar gue kayak lebih sederhana aja gitu. Gue nggak mentingin banget gimana gue harus punya tas baru, gue nggak mentingin gimana gue harus punya sepatu baru. Yang penting itu masih bisa dipakai gitu. Karena gue juga punya lingkungan yang di Jogja yang mendukung, yang gimana ya, yang nggak menuntut gue untuk hedon gitu kan. Dan alhamdulillah gue juga didekatkan dengan orang-orang yang baik banget sama gue. Entah itu teman-teman, entah itu ibu kos, entah itu dosen-dosen, yang menurut gue hampir merubah kepribadian gue yang tadinya keras banget, agak sedikit lunak dengan gue pindah kuliah ke Jogja tuh. Buka pintu hati gue, bener-bener ngebuka pikiran gue kalau itu bukan yang terbaik gitu. Masih dapetin THR penuh,